It's my first night out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Rifki Taufikul Hakim. Di sini saya akan membuat video tentang pembelajaran transistor yang menjelaskan materi sebagai berikut. Pembelajaran tentang transistor. Baiklah, yang pertama itu kita harus tahu apa itu transistor. Transistor adalah komponen elektronika semikonduktor yang memiliki 3 kaki elektroda, yaitu basis, kolektor, dan emitor. Fungsi transistor ialah sebagai penguat, pemutus, dan penyambung, stabilisasi tegangan, modulasi sinyal, dan masih banyak yang lainnya. Ya, di sini cara memberikan tegangan bias pada transistor. Ini bentuk transistornya. Di sini saya menggunakan transistor NPN yang berbahan silikon. Jika bahannya silikon, maka saklar yang digunakan harus lebih besar dari 0,6 volt dan amplifiernya harus lebih kecil dari 0,6 volt. Jika menggunakan bahan germanium, sini kalian harus membuat tegangannya 0,2 volt. Di sini transistor NPN, emitornya harus negatif, kolektornya positif, dan base-nya harus positif. Di sini base terhubung dengan emitor. Base mempunyai 2 kutub, yaitu positif dan negatif. Di sini saya membuat rangkaian sederhana. Sini saya memberi tegangan 6 volt. Untuk mencari tegangan ini, 6 volt dikurang 0,6 sama dengan 5,4 volt. Ini ada gambar komponen transistor. Untuk menentukan kaki transistor, kita membaca dari depan, yaitu yang datar. Yang pertama itu ada emitor, yang kedua ada base, yang ketiga itu ada kolektor. Selanjutnya daerah aktif, cut off, saturasi. Daerah aktif suatu transistor yang biasanya digunakan sebagai penguat sinyal. Transistor dikatakan bekerja pada daerah aktif karena transistor selalu mengalirkan arus dari kolektor ke emitor. Walaupun tidak dalam proses penguatan sinyal, hal ini ditujukan untuk menghasilkan sinyal keluaran yang tidak cacat. Daerah aktif terletak antara daerah jenuh, saturasi, dan daerah mati, cut off. Yang kedua itu ada cut off, adalah kondisi di mana transistor yang menyumbat pada hubungan kolektor-emitor. Daerah cut off sering dinamakan sebagai daerah mati, karena pada daerah kerja ini transistor tidak dapat mengalirkan arus dari kolektor ke emitor. Daerah cut off merupakan titik di mana arus berhenti menghantar atau titik di mana IC sama dengan 0. Pada daerah cut off, transistor dapat dianalogikan sebagai saklar terbuka pada hubungan kolektor-emitor. Yang ketiga ada saturasi. Daerah saturasi adalah kondisi di mana transistor mengalirkan arus secara maksimum dari kolektor ke emitor, sehingga transistor tersebut seolah-olah short pada hubungan kolektor-emitor. Pada daerah ini, transistor dikatakan menghantar maksimum, sambungan CE terhubung maksimum. Maka, IC sama dengan VCC per RL. Pada daerah saturasi transistor dapat dianalogikan sebagai saklar tertutup. Selanjutnya ada common emitter, common collector, dan base.
Common emitter. Sini konfigurasi transistor dengan common emitter menghasilkan penguatan tegangan dan arus secara bersamaan. Yang kedua itu ada common collector. Dapat menghasilkan penguatan arus namun tidak dapat menghasilkan penguatan tegangan. Yang ketiga itu ada base atau basis. Kaki basisnya digroundkan dan digunakan bersama untuk input maupun output. Di sini sifat-sifat rangkaian transistor common emitter. Yang pertama itu konfigurasi transistor dengan common emitter akan menghasilkan menguatkan tegangan dan arus secara bersamaan. Yang kedua memiliki impedansi input yang rendah, sedangkan impedansi output yang tinggi. Yang ketiga, penguatan arus pada konfigurasi common emitter relatif besar. Yang kedua, sifat-sifat rangkaian common collector. Yang pertama itu ada konfigurasi transistor dengan common collector menghasilkan penguatan arus yang besar, memiliki impedansi keluaran yang rendah, sedangkan impedansi masukan yang tinggi. Yang ketiga, penguatan daya pada konfigurasi common collector relatif rendah. Yang keempat, penguatan tegangan sangat rendah. Selanjutnya, ada sifat-sifat rangkaian transistor common base. Yang pertama, konfigurasi transistor common base memiliki penguatan arus yang sangat kecil. Yang kedua, memiliki penguatan tegangan yang tinggi. Yang ketiga, memiliki impedansi input yang rendah dan impedansi output yang tinggi. Yang keempat, pada umumnya memiliki penguatan hingga 40 dB. Yang terakhir, cocok digunakan pada rangkaian penguat frekuensi tinggi. Selanjutnya, fungsi transistor sebagai penguat arus. Sini fungsi transistor sebagai penguat arus dapat digunakan untuk rangkaian power supply. Dengan tegangan yang diset untuk keperluan ini, transistor harus dibias tegangan yang konstan pada basisnya supaya emitor keluar tegangan yang tetap. Biasanya digunakan untuk mengatur tegangan basis agar bernilai tetap. Digunakan sebuah dioda Zener. Selanjutnya, fungsi transistor sebagai saklar dan tegangan. Fungsi transistor adalah sebagai saklar, yaitu bila berada pada dua daerah kerjanya, yaitu daerah jenuh saturasi dan daerah mati cut-off, sebuah transistor dapat beroperasi sebagai saklar apabila terdapat tegangan pada terminal base. Selanjutnya, cara mengukur transistor. Ini cara mengukur transistor PNP. Yang pertama, atur posisi saklar pada posisi ohm kali 1K atau kali 10K. Yang kedua, hubungkan probe merah pada terminal base dan probe hitam pada terminal emitor. Jika jarum bergerak ke kanan menunjukkan nilai tertentu, berarti transistor tersebut dalam kondisi baik. Yang ketiga, pindahkan probe hitam pada terminal kolektor. Jika jarum bergerak ke kanan, menunjukkan nilai tertentu, berarti transistor tersebut dalam kondisi baik. Jadi, jarum bergerak ke kanan menunjukkan nilai resistansi tertentu. Yang kedua itu ada transistor NPN. Yang pertama, atur posisi saklar pada posisi ohm kali 1K atau 10K. Yang kedua, hubungkan probe hitam pada terminal base, pada probe merah pada terminal emitor. Jika jarum bergerak ke kanan, menunjukkan nilai tertentu, berarti transistor menunjukkan dalam kondisi baik. Yang ketiga, pindahkan probe merah pada terminal kolektor. Jika jarum bergerak ke kanan, menunjukkan nilai tertentu, berarti transistor tersebut dalam kondisi baik. Jadi di sini jarum bergerak ke kanan menunjukkan nilai resistansi tertentu dan transistor tersebut
masih dalam kondisi yang baik. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.